Aku dan Bapa satu. Apa maksud satu yang dimaksud? Marilah kita memahami kata dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 tersebut dengan argumentasi terstruktur dan konstruktif. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yohanes pukul 10.25-26. TB, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku." Perkataan Yesus kalau mereka bukan pengikut Yesus, membuat gusar Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan lagi, "Aku dan Bapa satu." Maka marahlah Yahudi. Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Yesus dituduh mereka menyamakan diri dengan Allah. Umat Kristiani hanya sampai di sini saja. Ayat ini dijadikan dalil oleh mereka kalau Yesus adalah Allah karena kata sama dengan Allah mereka artikan sama-sama Tuhan, tanpa perhatikan penjelasan dari Yesus di ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, argumentasi Yesus berdasar dalil yakni kitab Mazmur Daud. Mazmur 82:6. TB, "Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian." Tanda pisah. Ayat Mazmur di atas jelas Tuhan sendiri menyebut anak-anaknya sebagai Allah. Mazmur tersebut juga berisi perintah Tuhan kepada anak-anaknya agar bersikap adil dalam menghakimi manusia. Mazmur 82:3-4. TB, "Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik." Yesus datang kepada Yahudi sebagai hakim bagi mereka. Yesus sebagai utusan Allah. Apa yang dinyatakan bersalah oleh Yesus maka bersalah juga di hadapan Allah, karena itu perintah untuk menegakkan keadilan itulah maksudnya satu dengan Bapa, dan sama itu adalah dalam hal penghakiman kepada manusia, bukan satu dalam arti sehakikat dengan Bapa tapi maksudnya ialah satu kubu. Dalam hal penghakiman Yesus sendiri dengan tegas mengatakan, Yohanes 5 ayat 22, TB, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak." Kemudian dipertegas kembali oleh Yesus di sambungan Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 36, TB, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah." Maka jelaslah sebutan satu dengan Bapa, bukan artinya Yesus menghujat Allah, apalagi bermaksud menegasikan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah. Namun makna satu dan sama itu dalam hal penghakiman. Anak-anak Allah yang salah satunya adalah Yesus memiliki hak dalam menghakimi ke umat di mana Dia diutus yakni umat Israel.